Oke, selamat pagi peserta mata kuliah biokimia. Pada hari ini kita akan belajar dan membahas tentang asam nukleat dan biosintesis protein. Ya, eh, asam nukleat sebenarnya sudah diberikan di mata kuliah semester 1 bioselmol, tetapi karena di biokimia ada metabolisme asam nukleat, maka ini saya recall kembali. Ya, tapi mungkin perbedaannya kalau di biokimia lebih ke arah kimianya yang lebih ditekankan. Nah, asam nukleat itu merupakan makromolekul yang letaknya di dalam inti sel, ya, yang mengandung semua informasi genetik, ya, untuk informasi untuk aktivitas maupun reproduksi sel, informasi genetik, ya. Ya, ini berperan menyimpan informasi genetik, proses replikasi dan transkripsinya. Ini adalah sel dengan berbagai organelanya. Ya, asam nukleat terdapat beberapa istilah seperti nukleosida. Nukleosida itu terdiri dari basa purin atau pirimidin, ya, kemudian dengan gula. Jadi hanya terdiri dari dua komponen, yaitu basa dan gula. Basanya bisa purin atau pirimidin dan gulanya adalah ribosa untuk RNA dan deoksiribosa untuk DNA. Sementara kalau nukleotida, T-nya itu adalah mengandung fosfat, jadi tambah fosfat di sini. Nah, nukleotida merupakan bentuk esterifikasi yang terjadi antara gugus OH pada C5 ribosa atau deoksiribosa dengan gugus fosfat. Nah, kalau mempunyai nukleosida itu mempunyai satu fosfat saja, monofosfat itu adalah AMP. Kita sudah mengenal, ya. Dua fosfat itu ADP dan tiga fosfat itu ATP. Nah, ini adalah rangkaian nukleotida di mana terdiri dari basa ACG, ini adenin, sitosin, guanin adalah basa nukleat, kemudian ada gulanya, ya. Nah, gulanya di sini. Kemudian dihubungkan oleh suatu ester fosfat, di mana ester fosfatnya itu menghubungkan antara satu nukleotida dengan nukleotida yang lain pada uh, gula nomor 3, atom C nomor 3 dan atom C nomor 5. 3, 5. Nah, pembentukan asam nukleat, ya, untuk RNA itu dikatalisis oleh enzim yang namanya RNA polimerase. Nah, nanti akan terbentuk suatu adenosin trifosfat, uridin trifosfat, guanosin trifosfat dan sitosin trifosfat itu untuk RNA. Sedangkan untuk DNA itu gulanya dioksi, ya. D ATP, D TTP, ya, bedanya dengan RNA kita sudah tahu kalau pada RNA itu uridin, sedangkan pada DNA itu adalah timin. Sementara yang lainnya adalah sama. Enzim yang mengkatalisis polimerisasi DNA itu adalah DNA polimerase. Nah, ini perbandingan antara DNA dengan RNA. DNA itu terdiri dari dua utas rantai polinukleotida yang membentuk struktur double helix, ya. Jadi berspiral, ya. Kemudian dua untai tersebut posisinya adalah antiparalel. Artinya ini cetakannya 3 ke 5 nanti akan di copy juga 3 ke 5 tapi dari arah kanan ke kiri. Nah, bahasanya adalah yang komplement. Kalau adenin itu dengan timin, ya, kalau guanin itu dengan sitosin. Sementara RNA itu hanya terdiri dari satu utas rantai polinukleotida. Ya, jadi bahasa DNA itu ATGC, sementara RNA itu T-nya diganti U, ya, AUGC. Rantai DNA lebih panjang, kemudian gulanya dioksi, sementara RNA adalah ribosa, dan kemudian terdapat karena ini double helix, ya, double helix terjadi karena adanya ikatan hidrogen antara adenin dan timin itu dua ikatan hidrogen, ya. Kemudian antara guanin dengan sitosin itu 3 ikatan hidrogen. Nah, ini adalah rantai DNA, ya, dua untai yang saling komplementer, ya. Kemudian terdapat ikatan hidrogen di antara basa-basa DNA, ya. Di sini ada apa daerah-daerah yang disebut major groove, kemudian minor groove, ya. Jadi di mana
ikatan antara dua untai DNA itu melalui ikatan hidrogen itu mempunyai jarak sekitar 22 angstrom dia major groove, kemudian kalau 12 angstrom itu adalah minor groove ya. Nah, ini satu lipatan itu kira-kira panjangnya adalah 34 angstrom. Nah, ini adalah skema RNA dengan DNA. Kalau RNA adalah satu untai saja, ya, terdiri dari basa adenin, sitosin, guanin, dan urasil, di mana atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 di antara dua nukleotida itu dihubungkan oleh suatu ester fosfat. Ya. Nah, ini pada DNA karena dia dua untai, ya, dia membentuk double helix karena terjadi ikatan-ikatan hidrogen ya antara basa-basa DNA di sini. Ya, dimana kalau itu adenin 2 ikatan hidrogen, guanosin 3, kemudian nah ini adenin center 2 lagi, dan guanosin dengan sitosin ini 3 ikatan hidrogen. RNA ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada mRNA atau messenger RNA berisi kodon-kodon asam amino yang akan dirangkai. Ya, jadi mRNA ini adalah yang ditranskripsi dari DNA, di mana timin diganti dengan urasil. Ya. Nah, kemudian ada tRNA, transfer RNA, ini bentuknya seperti daun semanggi, ya, daun semanggi itu seperti apa ya? Ya nanti kalian cari di Google daun semanggi itu bentuknya kayak apa. Daun yang biasanya terdapat di parit-parit di sawah-sawah. Mempunyai bagian yang disebut antikodon. Ya, jadi transfer RNA ini yang membawa triple asam amino yang merupakan pasangan dari triple asam amino yang dibawa oleh mRNA yang nanti akan mengkode satu asam amino, ya. Triple basa maksudnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ribosomal RNA, yaitu tempat di mana protein itu disintesis, ya, di ribosom. Nah, ini suatu ekspresi gen, ya, itu dimulai dari DNA, ya, dengan cetakan template-nya dia akan digandakan, ya, double dari 3 ke 5, kemudian antiparalel 3 ke 5 ke sini dengan basa komplemennya. Nah, kemudian dari DNA yang dikopi ini akan ditranskrip, ya, menjadi messenger RNA, di mana timin akan diubah menjadi uridin, urasil, ya. Urasil kalau dalam bentuk nukleotida sudah namanya uridin. Nah, setiap mRNA ini akan membawa triple basa yang merupakan satu kodon. Nah, kodon-kodon nanti di ribosom akan ditranslasi, ya, ditranslasi menjadi asam-asam amino. Ya, setiap triple basa itu akan mengkode satu asam amino. Ya, jadi ini tadi sudah saya terangkan. Ya. Jadi suatu utas coding atau utas sense itu adalah urutan nukleotida yang menentukan urutan asam amino pada rantai polipeptida yang dibentuk. Ya. Jadi satu asam amino itu dikode oleh 3 nukleotida, NT itu nukleotida. Nah, urutan basa N itu dibaca dari ujung 5 ke ujung 3. Sedangkan utas template atau cetakan ini sebagai utas cetakan bagi pembentukan mRNA. mRNA sesuai hukum berpasangan apabila di utas cetakan itu tertulis A, maka pada utas mRNA tertulis U, ya, komplemennya pada RNA. Apabila tertulis G, maka pada utas mRNA tertulis C. Ya, urutan basa juga dibaca dari ujung 5 ke ujung 3, dan satu kodon juga terdiri dari 3 nukleotida yang akan mengkode satu asam amino.
Gen adalah suatu segmen DNA yang berisi informasi atau kode genetik urutan asam amino dari suatu rantai polipeptida atau protein. Ya, jadi gen itu segmen DNA yang terdapat pada rantai DNA. Peta gen itu menunjukkan letak gen pada rantai DNA. mRNA itu urutan kode genetik pada mRNA menentukan urutan asam amino yang akan dirangkai. Tadi sudah dijelaskan bahwa satu kodon terdiri dari 3 nukleotida atau triplet. Nah, kode genetik bersifat hampir universal, berarti kodon yang sama berlaku untuk asam amino yang sama pada semua makhluk hidup. Nah, ini adalah matriks dari triple basa yang mengkode suatu asam amino. Bisa kita lihat ini di bidang sebelah atas itu ada UG, AG, kemudian di sebelah kiri vertikal itu ada UG, AG juga. Nah, ini tinggal di pasang-pasangkan ya. Kalau U dengan U sebanyak 3 kali itu mengkode fenilalanin. Tapi ternyata UU yang kemudian dengan C itu juga mengkode fenilalanin. Ya, demikian pula untuk leusin itu bisa dikode oleh triple UUA atau UG. Sehingga satu asam amino itu bisa dikodon bahkan sampai 4. Bisa dikode oleh 4 kodon. Ya. Nah, biasanya asam amino pertama kali itu adalah metionin yang akan terbentuk ya melalui kodon AUG. Ya, sementara untuk pemberhentian atau terminasi itu menggunakan kodon UAA atau UAG dan juga UGA. Nah, kalau melihat bahwa ada 4 basa nukleat dan setiap kodon itu ada 3 nukleotida, seharusnya secara teori bahwa ada 64 kodon. Ya. Nah, 3 kodon itu adalah kodon terminasi atau stop kodon tadi, UAA, UAG, dan UGA. Kemudian kodon awal itu adalah AUG. Sebagian kecil organisme itu ada GUG. Nah, namun jumlah asam amino itu hanya 20 ya esensial ya. Karena kok tidak 64 ya, kok hanya 20 padahal kan 64 kodon, harusnya kan 64 asam amino. Tapi ternyata hanya 20 asam amino karena satu asam amino itu bisa dikode oleh beberapa kodon ya, sehingga bisa double. Kodon pada mRNA akan dikenali oleh antikodon pada tRNA yang akan membawa asam amino yang sesuai dengan kodon tersebut untuk dirangkai. Nah, ini adalah aliran bagaimana suatu mRNA itu dikode ya oleh tRNA dan terjadi di ribosomal RNA ya, di sini di ribosom itu ya seperti mesin gitu ya. Setiap 3 asam amino itu dikode oleh satu, ini adalah rantai polipeptida ya, di mana setiap yang kayak sosis ini adalah asam amino yang dikode oleh 3 nukleotida atau 1 kodon. Ya, dimulai dari start kodon sampai kemudian nanti adalah stop kodonnya. Nah, ini bentuk tRNA yang tadi kayak daun semanggi itu ya kayak gini. Ya, ini mengandung antikodon ya, yang komplement dengan kodon yang dibawa oleh mRNA. Kemudian ada yang bentuknya seperti folded model seperti ini. Nah, molekul DNA pada eukariot ya, yang sebagian besar di inti dalam kromosom itu DNA terikat dengan suatu protein yang namanya kromatin. Ya, jadi di situ ada DNA, histone, protein non-histone, ya, tempat mengikal rantai DNA itu. Kemudian ada sedikit RNA di dalam inti sel. Nah, di dalam mitokondria itu mengandung sedikit gen, ya, tidak mengandung histone dan bentuknya adalah sirkuler. Nah, suatu mRNA itu tidak secara langsung nanti akan dibawa ke ribosom ya untuk ditranslate gitu.
tapi dia harus mengalami pematangan, ya. HN-RNA, ya. Hepten RNA itu kalau belum matang itu ya mengandung pre-mRNA, kemudian bagian intron, bagian yang tidak dikoding, dan bagian exon, yaitu bagian yang dikoding nanti. Nah, suatu mRNA yang matang dia akan mengalami capping, suatu diikat oleh suatu asam guanilat ya pada pmRNA-nya. Itu kemudian bagian yang intron yang tidak digunakan untuk coding itu akan dibuang, ya. Jadi apa? Nah, makanya rantai mRNA itu lebih pendek daripada DNA ya, karena bagian intronnya itu sudah dibuang ya. Jadi exon 1 sampai 4 are not adjacent and ready for translation. Nah, ini adalah bentuk rekombinan, kromosom rekombinan ya. Jadi kalau ingin memastikan apakah kromosomnya itu homolog ya bisa dibandingkan ya dengan menggunakan apa BLAST. Kalau dengan NCBI itu menggunakan BLAST aplikasi itu bisa diketahui apakah ada apa hubungan darah atau tidak. Nah, kemudian aktivasi dan pengikatan asam amino pada tRNA ini sudah mulai proses translasi. Itu terjadi di sitosol, di mana melibatkan suatu enzim yaitu E-aminoasil tRNA sintetase. Nah, tahap pengikatan asam amino pada tRNA ini ada melalui dua tahap, yaitu mengaktifkan asam amino, ini memerlukan ATP, kemudian mengikat aminoasil AMP ke tRNA. Ya, sehingga terbentuk aminoasil tRNA, suatu tRNA yang bermuatan. Sedangkan translasi itu adalah perubahan bahasa dari urutan nukleotida dari mRNA menjadi urutan asam amino polipeptida. Itu terjadi di ribosom dan menggunakan cetakan atau template dari mRNA, kemudian di-coding oleh tRNA. Ya, translasi terdiri dari tiga tahap. Tahap awal, inisiasi, kemudian perpanjangan atau elonasi, dan stop, ya, terminasi. Nah, ini bisa kita lihat alurnya, ya, dari ini adalah suatu ribosomal RNA, ada bagian yang besar dan ada bagian yang kecil, ya. Kemudian ini adalah tRNA, ya. Nah, kemudian mRNA ini adalah cetakannya, di mana ada initiating codon, ya, kemudian ada stop codon di sini. Nah, pada tahap awal itu inisiasi, kemudian mulailah ditranslate ya oleh tRNA, ya, setiap codon menjadi satu asam amino, ya, perpanjangan elongasi di sini, kayak mesin berjalan gitu. Nah, kemudian ketika sudah sampai pada tahap stop codon itu akan di stop, dan kemudian asam amino ini akan dilepaskan ya, dan kemudian bagian tadi, bagian yang large, yang small tRNA itu akan dipart atau pecah kembali dan kembali ke posisi awalnya. Ya, tahap inisiasi translasi itu terjadi pengikatan faktor inisiasi IF1, IF2, IF3 ke ribosom subunit yang kecil, ya, yang small tadi. Kemudian pengikatan molekul tRNA yang bermuatan dan mRNA ke ribosom subunit yang kecil, sehingga kemudian terbentuk kompleks inisiasi 70S. Ya. Nah, kemudian tahap elongasi itu pengikatan amino asil, mulai terbentuk ikatan peptida, ya. Dan kemudian terjadi translokasi. Translokasi itu melokasikan ya, melokasikan. Nah, ini pembentukan ikatan peptida bisa dijelaskan dengan mekanisme ini, di mana dua asam amino 1 dan 2 itu pada ujung karboksilat dengan ujung amina itu kemudian mengalami dehidrasi, ya. Mengalami dehidrasi, kemudian akan nyambung menjadi suatu
amida. Nah, amida pada protein ini disebut sebagai ikatan peptida. Nah, kemudian ini adalah perpanjangan ya tahap elongasi sepanjang apakah sesuai dengan cetakan dari mRNA-nya sampai kemudian nanti akan berhenti stop codon. Ya, jadi kode genetik terdapat di mRNA ya, mengkode spesifitas asam amino penyusun protein terjadi kandungan sudah tadi. Ya, ini sudah. Kemudian tahap terminasi translasi ya, situs A ditempati stop codon. Kemudian tidak ada tRNA yang mengenali stop codon, ya, sehingga situs A ditempati oleh rilis faktor, ya, yang akan melepaskan protein yang telah atau polipeptida yang telah terbentuk. Itu. Ya, ini memicu pelepasan polipeptida dari peptidil tRNA, kemudian terjadi pemecahan secara hidrolitik. Kompleks ribosom pecah menjadi komponen semula. Tadi sudah diterangkan dari gambar tadi. Nah, ini adalah ya, tahap terminasi ketika sudah sampai pada stop codon AUA. Nah, ini sudah tidak bisa dikenali lagi oleh transfer RNA, lalu ini akan dipotong dan kemudian akan lepas dari ribosom proteinnya. Polisom itu adalah beberapa ribosom ya, banyak ribosom yang kemudian akan mensintesis protein pada masa yang sama. Ya, pematangan protein itu dapat terjadi karena pelepasan gugus formil pada ujung amino, ya, pelepasan metionin, ya, starting codon tadi, pemutusan rantai polipeptida melalui reaksi oksidasi, hidroksilasi, pembentukan ikatan disulfida dan lain-lain. Ya, sehingga ya macam-macam asam amino itu kan ada yang aromatis, ada yang punya sulfur gitu. Ada yang polar, non polar, asam, basa. Ya, itu jadi aplikasinya pada bidang farmasi bahwa pada organisme prokariot, ya, seperti bakteri misalnya, proses biosintesis protein pada bakteri dari mulai replikasi DNA, transkripsi, translasi, ya, itu bisa dimanfaatkan untuk menghambat bakteri tersebut. Ya, contohnya adalah obat-obatan antibiotik seperti yang ada pada tabel ini. Ya, ada streptomycin, tetrasiklin, chloramphenicol, erythromycin. Itu. Streptomycin ini berikatan dengan subunit ribosom 30S sehingga menghambat inisiasi dan menyebabkan salah baca mRNA. Nah, kalau salah baca, ya tidak terbentuk protein, akhirnya bakterinya akan mati. Gitu. Sedangkan tetrasiklin itu juga berikatan dengan subunit ribosom 30S dan menghambat peningkatan amino asil tRNA. Chloramphenicol ini berikatan dengan subunit ribosom 50S, menghambat aktivitas peptidil transferase inhibitor protein enzim. Ya. Kemudian erythromycin ini berikatan dengan subunit 50S yang besar untuk menghambat translokasi polipeptida tadi. Nah, kemudian kalau pada prokariot dan eukariot itu ada inhibitor promisin, actinomycin, mitomycin. Nah, ini lebih banyak digunakan untuk sintesis protein pada sel kanker. Contohnya promisin ini suatu analog amino asid tRNA sehingga ini mengakibatkan terminasi dini. Ya, jadi dia mengecoh sintesis protein kanker ya, dengan menjadi analog amino asid padahal dia bukan kodon ya, tapi dia bisa mengecoh sehingga terjadi terminasi dini atau sudah stop berhenti. Actinomycin D itu mengikat DNA dan menghambat gerakan RNA polimerase sehingga mencegah transkripsi. Sementara mitomycin itu terjadi ikatan kovalen antara dua rantai DNA sehingga replikasi menurun. Ya, oke, sepertinya sudah. Nah, ini sedangkan pada inhibitor sintesis protein pada eukariot saja itu ada obat yang namanya cycloheximide, itu digunakan juga untuk kanker, yaitu menghambat aktivitas peptidil transferase ribosom subunit 60S. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.